Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan dan nantinya juga akan mengkonfigurasi di Packet Tracer ya di aplikasi simulator Packet Tracer untuk RIP versi 2. Bisa dilihat ya untuk penjelasan konsep dan teorinya bagaimana dari RIP versi 1 dan versi 2 di video konsep dan penerapan untuk RIP versi 1 dan versi 2 sudah saya jelaskan. Di sini sedikit saya jelaskan dan saya ulang kembali. Jadi sebelum kita konfigurasi RIP versi 2 itu, yang termasuk dalam kategori distance vector untuk teknik atau algoritma yang digunakan dari si dynamic routing protocol itu. Jadi untuk si RIP versi 2 ini, poin pertama itu classless routing protocol ya. Jadi dia mendukung VLSM atau Virtual Length Subnet Mask dan CIDR classless interdomain routing ya. Jadi bagaimana nanti artinya di sini ketika dia menggunakan prefix yang berbeda itu bisa disupport ya, berbeda dengan RIP versi 1 yang classful. Nah, yang kedua itu peningkatan efisiensi. Jadi dengan bagaimana meningkatkan efisiensinya si RIP versi 2 ini menggunakan untuk update ke tetangga, dia menggunakan alamat yang namanya multicast ya, 224.0.0.9 ya. Nah, si RIP versi 1 dia menggunakan broadcast ya, 255 4 kali ini. Nah, kemudian untuk mengurangi routing entry, si RIP ini ada namanya summary route atau summarization route dan summarization atau aggregation route ya. Nah, kemudian tujuannya nanti untuk summary route ini mengurangi table entry-nya ketika melakukan update nanti ya. Kita bisa mengaktifkan untuk summary route ini ketika kita konfigurasi si RIP versi 2. Nah, yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat, secure. Ya, secure ini nanti dia mendukung untuk enkripsinya itu menggunakan MD5. Jadi nanti dengan enkripsi yang digunakannya itu bisa lebih secure ketika koneksi point to point yang digunakannya. Nah, kemudian yang kelima itu support discontinuous ya. Artinya di sini sama halnya seperti tadi classless routing protocol ini yang mendukung VLSDM dan CIDR ini. Jadi dengan prefix atau subnet yang berbeda dia akan support, tidak seperti RIP versi 1. Dia harus sama seperti ini ya. Ini ilustrasinya ketika kita menggunakan si RIP versi 1. Nah, langsung kita praktikkan. Di sini saya sudah menggambarkan topologikalnya sederhana seperti ini ya. Jadi ada 3 perangkat router, kemudian 3 perangkat switch, 2 perangkat PC, dan 1 perangkat server ya. Nah, nanti di masing-masing router ini kita ilustrasikan jadi berbeda tempat ya. Ada untuk router 1 ini di building A, untuk router 2 ini ada di building B, kemudian router 3 ini ada di building C ya. Bagaimana nanti ketika ini ilustrasinya hanya satu PC ya, yang di building B, kemudian di building A satu PC, kemudian di building C ada satu server. Tapi ini hanya ilustrasi, jadi nanti kalau realnya itu bisa banyak ya. Untuk masing-masing perangkat ada perangkat mungkin endpoint lain seperti access point ya, ada farm server gitu ya. Nah, kemudian untuk addressing table, saya buat seperti ini. Jadi nanti bisa di-improve lagi ya, di-explore. Jadi nanti untuk router 1, router 2, router 3, kita menggunakan serial ya. Itu menggunakan point to point, jadi antara router 1 ke router 2, router 2 ke router 3, dan router 3 ke router 1, itu kita menggunakan kabel serial. Kemudian untuk ke host atau workstation-nya, itu kita menggunakan nanti kabel UTP. Kita bisa menggunakan cross ataupun strike ya. Nah, untuk PC-nya, alokasinya di NIC-nya atau di network interface card ya. Kemudian sama halnya juga untuk web server, untuk masing-masing alokasi IP address-nya seperti ini ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kita lanjut ke paket tracer-nya untuk mempersingkat video ya, untuk durasi dan waktunya ya. Nah, saya sudah gambarkan langsung seperti ini. Jadi nanti tadi seperti table tadi, di sini kita alokasikan masing-masing untuk IP address-nya untuk mempermudah kita.
kita bisa misalnya untuk ke workstation ya, ini kita bisa buat di sini misalnya ini sebentar, untuk di workstation itu untuk subnet IP-nya ini /24. Jadi untuk IP point to point dari router 1 ke router 2 itu saya alokasikan /30 ya. Saya alokasikan /30. Ini artinya dia titik 0/30 ya. Nanti bisa disesuaikan, tidak harus /30, tapi idealnya untuk mengurangi paket broadcast nanti atau mengurangi table entry routingnya itu kita menggunakan /30 idealnya. Bisa /24, /28, 29 dan lain-lain ya. Nah, nanti di sini kita create misalnya titik 1 ya. Jadi nanti kan /30 ini hanya 2 IP yang valid yang bisa kita gunakan ya. Jadi nanti misalnya titik 1 untuk di sini gitu ya. Titik 1 di sini ya. Ini untuk titik 2 di sini gitu. Jadi untuk mempermudah kita sebenarnya mengingat untuk alokasi IP address yang kita gunakan. Nah, untuk point to point sebelum point to point ini ya untuk di building B itu saya alokasikan IP-nya itu 10.220 sorry ini 172.30.16 ya. Ini IP-nya 172.30.16/24 ya. Ini untuk workstation-nya karena memang di workstation itu perlu apa prefix yang besar karena biasanya banyak perangkat endpoint ya terdapat di workstation itu. Nah, untuk point to point ini dari serial 0/2/0 ya, itu IP point to point-nya router 2 itu saya alokasikan ini ya, 10.221 10.2 10.221. Jadi untuk mempermudah kita ingat nanti kita create saja di sini langsung ya. Ini titik 0 sama juga /30. Ini /30 ya untuk IP point to point-nya. Nanti bisa kita buat misalnya titik 1, titik 2 ya. Ini tadi titik 2 di sini. Maksudnya di port interface ini ya artinya nanti. Ini misalnya juga titik 2 ya. Di sini titik satunya ya. Ini titik 1 juga. Nah, kemudian untuk point to point dari router 3 ke router 1. Jadi nanti kenapa topologikalnya seperti ini nanti supaya kita bisa lihat ya. Karena dengan teknik distance vector itu dari PC1 ke PC ataupun ke PC2 di building B ataupun ke server ini dia melewati yang mana untuk jalur terbaiknya ya, untuk base path-nya. Nah, kemudian di sini saya alokasikan itu untuk IP address-nya router 3 ini ya, 10.220. Sorry, ini 10.220. Oh, ini 10.220, sorry ya. 10.220.10.0/30 ya. Nah, untuk di router 3 ke router 1 itu serialnya, nah untuk IP point to point ini nih, saya lokasikan, nanti bisa disesuaikan ya. Bisa disesuaikan atau dibuat IP yang berbeda, bisa tidak harus ini ya. Nah, kemudian kita lokasikan titik 1 dan titik 2-nya di mana? Ini titik 1 dan titik 2 ini setelah kita hitung ya valid IP dari /30 itu, misalnya titik satunya di sini, titik 2-nya kita buat di sini gitu ya. Nah, selanjutnya untuk ini, untuk workstation di server ya, ini saya lokasikan. Nah, kita alokasikan titik 10 nanti untuk servernya ya, 24. Ini titik 10 nanti ya untuk si apa namanya, nanti kita ini titik 0 saja ya, untuk network address-nya saja yang kita tulis. Jadi nanti titik 0 ini
172.16.10.0, 172.30.16.0 ya. Ini kok sama ini. Oh, 192.128.10.0 nanti range-nya itu kan dari 1 sampai 254 ya yang bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya kita konfigurasi di routernya dulu untuk point to point-nya ya. Di sini bisa melalui physical ini ya. Misalnya kita kan di serial tadi ya. Di serial. Jadi kita bisa klik di sini serial, kemudian kita on kan, jangan lupa. Kemudian IP address-nya berapa tadi? Ini kan 10.221 ya. Kalau tidak mau di CLI ini gitu ya. Misalnya kalau di CLI ini kita bisa konfigurasi hostname-nya terlebih dahulu. Ini berbasis CLI ya, tadi berbasis GUI, kita tinggal klik hostname router 1 misalnya kita buat ya. Kemudian config terminal sudah interface SE 0/1/0. Kita no shutdown terlebih dahulu ya. Kemudian IP address 10.221 di sini ya, 10.221 di sini titik 1. Kita di router 1 ya, artinya yang kita alokasikan itu titik 1 ya. Subnet mask-nya itu 255.255.255.252 ya. Nah, kemudian kita enter, sudah cukup ya. Kemudian kita langsung ke ini ya, ke router 3. Router 3 itu ada di serial exit, kita exit dulu ya. Kemudian masuk lagi kita ke interface SE 0/2/0. Kemudian kita no shutdown. IP address-nya itu kita lokasikan 10.219 ya. 10.1 di sini ya. Subnet mask-nya juga 2553 kali 252, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya yang ke workstation-nya ya, ke gig Ethernet-nya ya, ke belakang sini. Interface gig 0/0/0. Di sini saya lokasikan dia. Ya, kemudian kita no shutdown. Nah, kemudian IP address-nya itu 192.168.10.1 ya, terserah di sini titik 1. Range-nya itu 124 ada 1 sampai 254 ya. 255 255.0. Kemudian jangan lupa kita save ya, copy running startup config ya. Nah, selanjutnya untuk router 2 kita set juga untuk point to point-nya ya. Ini kita no-kan, kemudian enable configure terminal, kemudian hostname-nya kita buat hostname-nya R2 ya. Nah, configure terminal interface, ini yang ke router 1 dulu kita alokasikan ya. Itu ada di serial 0/1/0, kita no shutdown ya, kemudian IP address 10.221.10.2 ya. Ini 255 3 kali titik 252. Nah, kemudian untuk point to point ke router 3 ya. Nah, di sini itu ada di serial tadi, ini ada di serial 010. Kita exit lagi. Kemudian config interface serial 0/2/0. Kita no shutdown. Kemudian IP address-nya itu kita lokasikan, saya lokasikan ini ya, 10.220, 10.220. Ini titik 10.2 ya, ini tadi yang saya buat titik 2. Kemudian subnet mask-nya juga sama, 255 3 kali 252. Jadi sudah di shutdown ya. Nah, kemudian ke workstation-nya, ini workstation-nya ya, ke sini. Ke workstation yang ada di sini. Kita exit dulu, pindah ke global configuration-nya, kemudian interface ini juga di gig Ethernet 0/0/0, kita no shutdown ya. Nah, kemudian IP address-nya itu 172.30.16.1. Dia 124 ya prefix-nya, jadi kita buat bisa 1, 2, sampai 254 ya. Nah, sudah ya. Kemudian jangan lupa kita save, copy running startup config ya. Nah, kemudian di router 3 ya, di router 3. Nah, di router 3 ini sama juga konfigurasinya ya. Enable
Jadi kalau dicontohkan, misalnya saya contohkan di sini ketika kita menggunakan CLI-nya ya. Ini kita perhatikan, coba diperhatikan. Di sini serial 0/2/0-nya IP-nya itu 10.220.10.1 ya. Kita lokasikan tadi. Kita bisa menggunakan GUI-nya di sini, kita klik di sini, serial 0/2/0 ya. Nah, kemudian ini kita on kan. Kemudian 10.220 kita klik di sini. Lengkap di langsung 10.220.10 10.220.10.2 ya, subnet masknya ini 255 255 255 252 ya. Nah, sudah ya, ini sudah tertulis otomatis dia di CLI-nya. Nah, kemudian ya seperti itu ketika kita tidak menggunakan CLI ya. Nah, tapi kalau saya lebih suka lah CLI agak lebih ini dia biar terbiasa. Ya, kemudian untuk ke router 1 dari router 3 itu ada di serial 0/1/0, IP address-nya 10.219 ya. Interface serial 0/1/0, kita no shutdown terlebih dahulu. Kalau tadi di CLI itu kita centang tadi supaya dia no shutdown. Kemudian IP address 10.219.10.2 ini 2 ya. Subnet masknya 255 3 kali 252 ya. Nah, kemudian terakhir itu ke workstation-nya ya. Ini masih merah kabelnya. Kabel UTP-nya ya. Configure terminal interface. Ini juga gig 0/0/0 IP address 172.16.10.1. Ini prefixnya juga atau subnet masknya 2553 kali titik 0 ya. Kemudian kita no shutdown. Kemudian kita save ya. Copy running startup config. Nah, itu sudah selesai ya kita konfigurasi. Jadi kita bisa verifikasi ya. Misalnya ini dari router 1 ke router 2 gitu ya. Ping 10.221.10.2. Nah, sudah reachable ya, sudah bisa di ping atau ke workstation-nya. Di sini kita set terlebih dahulu IP-nya ya. Desktop IP warnanya berbeda nih. Ini IP-nya 192.168.10.10. Ini sudah pas ya, 255 3 kali titik 0. Jadi dari sini bisa kita verifikasi juga ping 192.168.10.10 untuk ininya tadi ya. Untuk si isi 1 ya. Sudah bisa ya kita ping di sini. Nah, selanjutnya kita tinggal konfigurasi untuk RIP versi 2-nya. Tadi sudah kita verifikasi lagi, kita buat IP-nya terlebih dahulu di sini ya. Supaya jangan kelupaan, desktop IP configuration ini 172.30.16.10. Ini 255.255.0 ya. Kemudian ini juga di desktop IP configuration ini titik 10 juga 255 255 255 titik 0. Jadi bisa kita verifikasi juga ke routernya ya dari sini. Routernya tadi kan titik 1 ya, titik 1. Nah, sini sudah replay ya, sudah berhasil pingnya. Jadi untuk point to point keseluruhan perangkat itu sudah kita konfigurasi dan sudah running ya. Selanjutnya kita konfigurasi si RIP-nya. Nah, RIP-nya kita konfigurasi langsung di router 1 ya. Untuk konfigurasinya sederhana, masuk ke configuration globalnya ya, configure terminal, kemudian router RIP ya, router RIP, kemudian kita ketikkan version 2, kemudian network yang terhubung langsung. Networknya berapa saja? Ada yang ke kiri, ke workstation, ada yang ke atas, ke router 2, ada yang ke kanan, ke router 3 ya. Nah, kita ketik langsung network. Ini yang ke workstation terlebih dahulu ya, 168.10.0 ya. Nah, kemudian yang ke atas ke router 2, 10.21.21.10.0 ya. Nah, kemudian yang ke kanan
Yang ke kanan bagian bawah dia ke router 3, 10, 219, titik 10, titik 0 ya. Nah, kemudian ada tambahan. Jadi si router ini ketika kita sudah aktifkan si RIP versi 2 ini ya, itu akan melakukan broadcast. Jadi melalui alamat multicast-nya tadi setiap 30 detik ya. Nah, yang perlu mendapatkan si broadcast itu menggunakan alamat multicast tadi adalah perangkat router. Jadi kalau perangkat switch atau PC dia tidak perlu gitu ya untuk menerima paket update. Yang perlu menerima paket update itu adalah router ke router. Jadi kita nonaktifkan ya yang arah ke workstation-nya. Karena workstation tadi kan di gig 0/0/0 ya. Cara mengaktifkannya pasif interface sorry kok keluar router RIP ya. Kemudian pasif interface di gig 0/0/0 ya. Kita enter. Nah, kemudian no auto summary-nya ya. No auto summary ini ya. No auto summary ini supaya routing itu lebih kecil ketika melakukan update ya, tidak seluruhnya karena dia ini besar nanti kita bisa lihat nanti ya. Untuk kelas ini kelas A ya, banyak untuk kelas A ini. Jadi dengan adanya no auto summary ini dia mengurangi paket rangkumannya atau summary-nya untuk melakukan update ke router tetangganya ya. Terus satu lagi default information originate ya. Jadi ini untuk default information originate ini untuk memberitahu ke tetangganya nanti untuk default informationnya setiap router RIP itu ya. Nah, di sini bisa kita verifikasi yang sudah kita set ya. Kita bisa lihat ya, di sini untuk router RIP sudah ada. Untuk konfigurasinya cukup seperti ini ya, sederhana. Nah, kemudian kita bisa lihat dengan perintah debug IP RIP kalau nggak salah ya. Kita bisa lihat nanti dia akan mengirimkan paket setiap 30 detik ya. Tapi nanti yang dikirimkannya ke arah router 2 dan router 3 ya. Di sini kita sudah nonaktifkan tadi supaya dia tidak mengirimkan. Ya, kita tunggu ya sebentar untuk paket yang dikirimkannya. Nah, di sini sudah kita bisa lihat ya, dia mengirimkan, dia menggunakan RIP versi 2 ya. Nah, ini alamat multicast tadi, seperti di awal saya jelaskan. Kalau RIP versi 1, di sini 255 4 kali dia ya. Karena ini RIP versi 2, dia menggunakan alamat multicast 224.0.0.9. Ya. Nah, dia akan mengirimkan setiap 30 detik ini ya, secara default 30 detik. Dia akan mengirimkan ke 10.219 ya, ke ini ya, apa namanya, workstation-nya yang dalam kondisi pasif tadi ya, supaya nanti ketika ada ini tujuannya nanti apa dia memberitahu metriknya ya. Kita bisa lihat metriknya 1 ke 10.221 itu metriknya 1 ke 10.219 metriknya 1 artinya lompatannya sekali gitu ya. Nah, ini untuk update-nya yang ke workstation itu nanti ketika ada link di sini gagal, dia bisa tahu gitu ya untuk si router ini. Nah, kemudian kita stop dulu. Nah, kemudian kita aktifkan di router 2 ya, di router 2 untuk RIF-nya. Selanjutnya di router 2. Konfigur terminal router RIF version 2. Nah, kemudian kita ketik network yang terhubung langsung, yang ke bawah dulu ke sebelah kiri. 10.221.10.0 ya. Nah, kemudian yang ke router 3 ya, 10.220.10.0 ya, network. Nah, kemudian ke workstation-nya network 172.30.16.0 ya. Kemudian pasif interface di gig 0/0/0 ya. Kemudian no
auto summary. Kemudian default information originate ya. Copy running startup config. Kita save ya artinya. Nah, di sini kita verifikasi lagi ya. Di sini bisa kita lihat. Tadi di sini sudah di sebelum. Copy running startup config ya. Nah, di sini bisa kita ini ya. Jadi dia lihat ini yang saya maksud tadi, dia akan yang kita input tadi kan 10220 ya. Karena 10 itu di kelas A, dia langsung di ini yang disebut kelas 10 itu. Tapi karena kita sudah aktifkan ini, dia tidak akan mengirimkan ini semua lagi gitu ya. Nah, kita debug IP all. Tadi kan hanya ini dia ya. Debug IP read. Ya, hanya sending ya. Kita bisa lihat di sini dia tadi hanya sending. Nah, nanti kita lihat dia apakah sudah receive dari router 2. Di router 2 sudah kita aktifkan juga ya. Nah, dia sudah receive ya di 10. Nah, 172.30.16.0 ini workstation di building B atau di router 2 tadi ya di sini. Nah, ini dia. Nah, kita langsung saja lagi di router 3 kita aktifkan RIP-nya juga ya. Router 3 configure terminal, ini hostname-nya belum, R3. Kemudian router RIP version 2 ya, kemudian network. Nah, ini yang terhubung ke atas ya, ke router 2 dan ke sebelah kirinya di router 1. Ini nggak kelihatan di router 1. 10.220.10.0. Nah, kita input kan ini ya 10.220. Tapi karena dia masuk kelas A, dia tertulislah nanti secara otomatis di router itu jadi 10.0.0.0 karena dia masuk kelas A. Tapi dia tidak membroadcast lagi karena sudah ada auto summary yang kita create ya. Kemudian kita buat lagi network 10.219.10.0, kemudian ke workstation-nya network 172.16.10.0 ya. Kemudian no auto summary. Kemudian passive interface di gig 0/0/0. Kemudian default information originate ya. Ini untuk memberitahu default root-nya ke tetangga ya. Kita save lagi coffee running startup config ya. Nah, di sini kita validasi ya. Jadi dengan adanya RIP ini versi 2 kita sudah network itu akan convergen ya. Artinya data establish ya. Jadi dari PC 1 itu bisa mengakses ke PC 2, dari PC 1 bisa mengakses server dan sebaliknya juga begitu ya. Jadi sebelumnya tidak bisa gitu ya, karena belum convergen, belum ada routing table yang diterima masing-masing router. Nah, di sini bisa kita lihat dengan debug IP read tadi atau kita bisa lihat show IP route ya. Nah, di sini kita bisa lihat RIP-nya sudah aktif ya. R ini artinya RIP. Nah, 10.220.10 ini ya, ini dia ada di sini ya, antara router 2 ke router 1. Kita bisa lihat ya, di routing table ini masih ada dia. Nah, di sini undep all. So IP route. Ya, gini saja ya kita lihatnya. Nah, di sini sudah aktif RIP ya. R ini artinya RIP ya. Nah, ini 10.220 ya, kita bisa lihat ini ada administrative distance, default-nya RIP itu 120. Kemudian ini ada apa namanya? Satu ini apa namanya? Metriknya ya, metriknya 1, lompatannya artinya ya. Nilai penyusun metrik itu hop count-nya. Nah, kemudian ini 172 ini ada di sini ya, 172.16 ya. Kemudian juga kita bisa lihat 30 ya. Ini tadi 16.
Nah, dia ini bisa kita perhatikan. Jadi dari router 1 ini ya, dia ke router 2 ini dia tidak melewati sini ya. Dia tidak melewati router 2 baru ke router 3, tapi dia langsung dari router 1 ke router 2 ya. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi misalnya ini kita lihat ya 172.30.0.0/16 ini ya. Ini bisa kita lihat dia langsung dari router 1 langsung menuju ke router 3 ya. Cara melihatnya itu mana tadi? Sebentar ya. Show IP route kita ulang lagi ya. Nah, ya, mana tadi nih? Nah, ini ya. Jadi kita bisa pastikan itu dengan ini ya, dengan metriknya itu. Jadi lompatannya cuma sekali. Kalau dia lewat si ini router 2, dia lompatannya akan 2 nilainya di sini ya metriknya. Jadi kalau misalnya kita trace ya dari si apa namanya di sini, kita bisa ping langsung ke server gitu ya. 172.16.10.10 servernya ya. Servernya itu 172.16.10.10. Nah, ini belum bisa nih. Kenapa dia belum bisa? Sebentar ya, saya cek. RIP versi 2. Tapping lagi ya. Terusnya sudah establish dia. Ini sudah ada IP-nya. Coba ini, RIP-nya sudah ada belum? Coran ya. Ini kita tes ping ke router 3, ping 10.219.10.2 ya. Sudah bisa, terus ping 172.16.10.1 sudah bisa, titik 10, titik 10-nya belum bisa. IP-nya tadi 172.16.10.10 sudah ya. Kita pastikan lagi 172.16.10.10. RIP versi 2. Kalau dari sini ping 172.16.10.1.10 sudah bisa ya. Kalau dari sini ping 172.16.10.10 belum. Kalau titik satunya sebentar ya. Request timeout. So IP route 172.16 di sini sudah 10.219 ya. Ini bisa kita lihat dia sebenarnya sudah lewat ini ya. 10.219 ini ya. Jadi dia langsung saya maksud tadi ya. 172.16.10 dia sudah R. Kalau dari sini ke PC di building B ini coba kita lihat ping 172.30.16.1
172 30 16.1 ya. Kayaknya ada di interface-nya nih salah, keliru create ini. Coba saya pastikan lagi ya. Ini dia ada di SE0/2 ya. Kita perhatikan pelan-pelan dari router 1 ya. Router 1 ini serial 010 itu ke atas, 02-nya ke bawah ya. So run 01-nya 010 itu ke atas, 221.10.1 sudah benar, yang ke bawahnya 10.29.10.1. Tapi tadi ada show IP route, kenapa ada shutdown di sini ya? Sudah benar ya. Kemudian di router 2 ini 010-nya ke bawah, 02-nya ke bawah yang sebelah kanan. Soran 01-nya 10.221.10.2 sudah benar. 10.220.10.2 ini juga sudah benar. Coba kita pastikan 10 ini ke bawah ya, sebelah kanan tadi ya, router 3 10.220.10. Nah ini dia masalahnya. Coba yang ke sebelah bawah yang kiri ya, sebentar, ping itu yang masalahnya ternyata. Ini titik 1 ya, titik 1. Nah ini sudah reachable deh ya. Nah itu di sini nih yang perlu kita pastikan lagi. Ini ke atas SE 0/2 dia ke atas, 0/1-nya ke bawah. Sebentar. Sauran ya. SE 02-nya ke atas 10.220.10.2. Oh alah. Ini titik 2 di sini. Tempatin di overlap dia. Sauran ini yang 2-nya ke, nah iya overlap dia jadinya. 2-nya itu yang ke atas ya. Jadi configure terminal interface ini ya. Ini kita rubah titik 1. Keliru saya nulisnya. No ya. Kemudian IP address. Nah, kemudian kita ping lagi. Nah, sudah reachable ya. Sudah aman. Kita tes lagi ya. Ini ke titik 1. Ini apa lagi nih? Timeout. Dari sini ping 172.16.10.1 sudah titik 10-nya. Apalagi nih. Ini ke titik 1 dia ini titik 1 ya. Sauran. Sorry ya, ini kayaknya ada yang keliru ini. Serial 10.2 sudah benar. Kita 10.219.10.1 sudah. Sauran 10.220. Ini sudah ya.
10219 172 16 ping 172 16.10.10. Ini sudah. Kemudian di sini ping 172 30 16.10 172 30 16 10. Ini juga sudah. Ping 192 168 10.10. So IP road ya. Ini 172 16 sudah ya. Kayaknya kita restart dulu ini ya. Kita restart ya. Sebentar sebelum di restart. Ping 172 16 10.1. Nah, di sini sudah disable dia. Kenapa titik 10-nya tidak disable? Oh, sorry ya. Lupa ya. Karena kita tidak bikin DHCP ya. Sorry. Di IP-nya ini kita buat gateway-nya ya. Gateway-nya kita tambahkan. Ini juga kita tambahkan ya. Sorry ya. Nah, ini juga kita tambahkan ya. Nah, sekarang kita ping ke servernya tadi ya. Ini tadi belum bisa ya. Ping 172 16.10.10 ini. Ya, ini dia ya. Sudah reachable. Kemudian ping ini ke building B atau PC 2 tadi ya. 30.10 ini ya titik 16.10. Nah, sudah reachable ya. Nah, kita bisa lihat ya. Sorry, kenapa lupa tadi bikin gateway di PC. Trace ya. Trace-nya ke server 172 16.10.10. Nah, kita bisa lihat yang dilewatinya itu basepad yang disebut basepad ya. Jadi dari PC 1 ini mau ke server ya, dia melewati router 1 langsung ke router 2 karena distance vector ya berdasarkan metrik. Jadi nilai penyusun metrik itu seperti yang saya sebutkan adalah hop count ya. Jadi dia melewati 10.219.10 ya. Jadi dari sini dia ya menuju ke sini. Jadi tidak memilih ini. Tapi nanti kalau kita belajar link state ya, seperti OSPF, dia belum tentu lewat sini. Dia bisa jadi lewat sini ya. Lewat router 2 ke router 3 ya. Di sini bisa kita lihat ya. Dia lewat 10.219.10.2. Cukup sekian ya untuk penjelasan untuk versi 2 ini. Silakan dieksplor. Nanti tugas yang mungkin ada silakan dikerjakan dan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar atau ditanyakan saya langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.